meninggalkan dunia ini, Ustaz. Dunia ini hanya menghalangi kita dari Allah. Kenapa ente nggak mati aja? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita doa Rabbana atina, dunianya dulu mesti hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan apa? Bukan perjalanan tabligh apa. Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan dagang, bisnis. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pemegang kunci Ka'bah, orang kaya, melayani semua jamaah haji tiap tahun. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay yang punya rumah paling besar di kota Makkah namanya Darun Nadwah. Rumah Nadwah, tempat pertemuan semua kepala suku ketemunya di Makkah. Di Darun Nadwah dibangun oleh kakek kelima Sayyidina Muhammad SAW. Ketika turun ayat kredit haram riba, riba pertama yang diharamkan adalah riba Abbas. Abbas itu siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika cerita tentang Bahira, Bahira tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, kuilnya dia selalu di dalam saja. Sampai akhirnya hari itu dia keluar. Bahira keluar dan bertanya kepada Abu Thalib, "Who is this?" Iki sopo? Kata Abu Thalib menjawab, "This is my son." Ini anak saya. Saya baru 2 hari jalan dengan Habib Muhammad, langsung bahasa Inggrisnya lancar. Ini anak saya. Kata Bahira, "Kalau benar ilmuku, kitab yang kubaca, anak ini yatim. Ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan." Biasa ponakan kita sebut anak kita. Itu siapa? Anak saya. Padahal ponakan. Enggak bohong. Abu Thalib tidak bohong, karena itu anak saudaranya. Ayahnya sudah meninggal. Dari mana Bahira tahu bahwa itu adalah anak yatim yang ayahnya sudah meninggal? Karena aku melihat ada 3 tanda. Yang pertama, aku lihat pohon kayu bersimpuh. Yang kedua, aku lihat batu-batu bersujud. Yang ketiga, aku lihat dari tadi ada awan yang menaungi dia. Jangan bawa dia ke negeri Syam, karena di sana banyak Yahudi yang sudah menanti. Kalau mereka tahu ternyata Nabi terakhir itu bukan keturunan Ishak, tapi keturunan Ismail, mereka akan bunuh. Kenapa? Karena mereka menunggu keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail. Perjalanan Nabi dengan Abu Thalib itu perjalanan apa? Perjalanan dagang. Abu Thalib dagang, Abbas dagang, Abdullah dagang, Abdul Muttalib dagang. Masya Allah. Nah, Itu lampu. iya lampu. Masya Allah. Buatlah sejarah untuk anak kita di masa akan datang. Anak kita ini 25 tahun akan datang akan menjadi mahasiswa S3 di Harvard University. Ketika pulang dengan karirnya, anaknya bertanya, Papa, ini foto papa di mana?" "Di Masjid Halal Malang." Yang ceramah waktu itu siapa? Almarhum Abdul Somad. Ceritanya indah. Di mana? Di masjid. Ngapain? Maulid. Dengan siapa? Dengan habaib, dengan ustadz. Jangan sampai kita tidak bisa menceritakan keindahan, karena memang kita tidak pernah menciptakan sejarah yang indah untuk anak-anak kita. Papa, ya, dulu papa ketemu dengan mama gimana? Jangan tanya-tanya. Mama, ya, dulu mama ketemu dengan papa di mana? Tangkap satpam.
Alhamdulillah adik-adik semua ketemu, sejarahnya indah. Itu kawan papa ya? Ya. Sejak kapan berteman? Sejak dulu pengajian bersama Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syihab. Kami terus setiap pekan ngaji di Masjid Halal. Disitulah kami berteman. Indah ceritanya. Itu kawan ayah ya? Iya. Di mana ketemu? Kami sama-sama sakau. Mudah-mudahan semua adik-adik istiqomah semuanya. Istiqomah itu berat Pak Ustadz. Karena berat itulah maka balasannya surga. Kalau ringan balasannya rantang sama kipas angin. Yang selama ini sibuk dengan pacarannya, selama ini sibuk dengan LGBT-nya, selama ini sibuk dengan sakaunya, selama ini sibuk dengan tatonya, tinggalkan semua. Karena kita pada akhirnya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati, yang gak ganteng setengah mati. Orang tua belum tentu. Anak muda banyak yang mati. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, yang sudah taubat, alhamdulillah. Tapi kalau hanya sekedar taubat sendirian, bisa balik lagi. Kenapa? Karena setan belum pensiun dini. Makanya mesti ngaji. Alhamdulillah di Malang ini pengajian banyak sekali. Masya Allah, ketika Ustaz Somad penuh semuanya. Betul, tapi yang nggak ngaji lebih banyak. Kalau ada teman kita yang masih mabuk, masih sakau, masih pacaran, yang salah dia atau kita? Memang yang paling selamat dia memang. Yang salah itu kita. Kenapa nggak ngajak dia? Orang beriman tidak boleh egois. Masuk surga nggak boleh sendirian. Ada orang doa waktu zaman Nabi, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, doamu kok dikapling-kapling begitu. Doa itu untuk orang banyak semuanya. Jangan sendiri-sendiri aja. Makanya nanti kita akan berdoa untuk semuanya rame-rame insya Allah. Orang beriman gak mau masuk surga sendirian. Dia mesti menarik tangan saudaranya. Itulah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi. Yang mabuk aku, yang sakau aku, beli uangnya aku, yang di kamar aku. Ngapa urusan kamu? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Malah ditulis di baju kaos belakang, urus surgamu, jangan urus neraka. Dipakai sholat Jumat. Makanya kalau mau ke masjid itu seperti adik-adik yang sudah ngaji dengan Habib Muhammad bin Anis, pakai baju polos, putih aja, hitam aja, jangan tulis coblos nomor. Memang uang mabuk uangmu, memang rumahnya rumahmu, memang kalau mati kamu. Tapi kalau azab Allah datang, tsunami datang, gempa bumi datang, yang kena bukan cuman kamu, stupid. Aku juga ikut kena. Memangnya kalau banjir bandang itu datang, dia lihat dulu, oh, ini rumah yang gak sholat, tenggelamkan. Ini sholat, biarkan. Enggak. Tsunami memangnya kalau datang dia lihat dulu, oh ini udah ngaji, dadah. Ini enggak, dia ratakan semua. Wattaqu, takutlah kamu, fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kalau dia datang, dia tidak menghancurkan yang zolim-zolim, yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun kena atau enggak? Kena juga. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak teman-temanmu yang belum taubat. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Yang masih mabuk, yang masih sakau, yang masih zina, yang masih pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran semuanya putus. Putus semuanya. Besok pagi akan dilanjutkan dengan akad pernikahan. Saya tahu waktu saya bilang putus tadi, jantung kalian berhenti berdetak. Aku tahu. Ustaz kok tahu? I was there.
tapi kita mesti berniat untuk lebih baik ke masa akan datang. Tapi kalau mau minang jangan petantang petenteng sendirian. Jangan mentang-mentang udah ngaji sama Habib Muhammad bin Anis dengan PD-nya besok pagi datang, assalamualaikum, hai guys. Jangan gitu. Bawa Habib, bawa Ustaz Farhan ada bin Talib, bawa beliau. Jangan bawa saya. Kalau saya yang kalian bawa, nanti saya yang diterima. Beda memang ya kalau kita tausiah di depan anak-anak muda ini. Ini terus terang ya, saya ini perasaannya kayak semester 7 sekarang. Aura-aura anak muda itu luar biasa, semangat. Pantasan Habib Muhammad bin Anis ini muda terus. Karena jamaahnya Masya Allah. Kalau saya tausiah yang di depan emak-emak radikal. Masya Allah, tabarakallah. Jadi maulid, baca Quran, berzikir. Subhanallah, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada namanya benda materi. Usus, perut, lambung itu materi, maka dia mesti diisi dengan materi. Diisi dengan apa? Lontong sayur, nasi uduk, nggak apa-apa. Nasi goreng, boleh juga. Nasi mandi, terserahlah. Tapi ada yang tidak bisa diisi dengan materi, karena dia bukan materi, dia bersifat spiritual. Maka banyak sekarang orang ingin mencari ketenangan. Udah makan, nggak tenang. Udah minum, nggak tenang. Dengar musik, nggak tenang. Karena dia tidak menemukan untuk spiritualnya. Akhirnya lahirlah rumah-rumah spiritual palsu di kota-kota metropolitan. Anda stres, Anda depresi, silakan datang ke tempat kami. Pejamkan mata, tarik nafas, tahan, meninggal. Tahan. Dengarkan suara kicau burung. Cicit. Bohong, orang burungnya flash disk. Membohongi diri sendiri. Tidak ada jalan untuk menenangkan hati kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Masalah ini besar, tapi Engkau maha besar. Angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life.